Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat, sehat, dan bahagia. Alhamdulillah hari ini anak-anak ketemu kembali dengan Bunia. Kita bersama-sama membahas beberapa tema yang telah lalu, yaitu misalnya tema diri sendiri, lingkungan, binatang. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang tema tanaman. Seperti kita ketahui, tanaman terdiri dari beberapa jenis. Namun sebelum membahas tentang berbagai macam jenis tanaman, kita berdoa dulu ya, sama-sama doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahma. Setelah berdoa, mari kita sama-sama berolahraga. Teman-teman sudah tahu fungsi dari berolahraga agar kita menjadi sehat. Jadi setiap pagi usahakan sholat, olahraga, dan berjemur. Nah, karena temanya minggu ini tentang tanaman, maka kita berpura-pura menjadi tanaman. Tangannya ke atas, kita mengandaikan kita menjadi sebuah pohon. Pohon tersebut kemudian datang tiba-tiba angin, tertiup angin yang sangat besar sekali ke kanan, boleh pohonnya ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Anginnya bertiup, berputar-putar, angin puyuh, berputar pohonnya. Alhamdulillah, badan kita sudah bergerak dan tubuh kita menjadi sehat ya. Baiklah, Ibu akan menerangkan tentang tema tanaman, di mana jenis tanaman itu terdiri dari tanaman hias. Di sini tanaman hias itu bisa berbagai macam, tanaman mawar, tanaman melati, tanaman anggrek. Nah, Bunia di sini ada tanaman, ada yang tahu? Ini adalah bunga kemboja. Pagi-pagi Bunia jalan-jalan dan memetik nih ada bunga kemboja di jalan. Ya, teman-teman tahu ini adalah semacam jenis bunga kemboja. Nah, tanaman hias ini berfungsi untuk menghias rumah kita. Jadi diharapkan anak-anak mempunyai tanaman hias setiap rumahnya, setidaknya 1 atau 3 tanaman hias. Setelah tanaman hias, kita juga mengenal jenis tanaman buah. Tanaman buah ini bermanfaat bagi tubuh kita di masa pandemi seperti ini karena mengandung vitamin C buah-buahan tersebut, sehingga menjadi imun bagi tubuh kita. Jadi teman-teman bisa memakannya, tidak usah membeli terus. Contoh tanaman buah itu seperti tanaman jeruk, mangga, kemudian tanaman pepaya. Nah, kemudian ini punya jalan-jalan ketemu lagi nih. Nah, ini adalah tanaman seri. Tanaman seri ini enggak ada bunganya, ada ya. Bisa buahnya juga ada. Daunnya ini bermanfaat untuk obat. Jadi bisa tanaman buah juga tanaman obat. Kemudian tanaman buah ini sangat dianjurkan di rumah untuk juga menanamnya 1, 2 atau 3 pohon tanaman ya di masa pandemi ini agar kita tidak usah membeli terus, setidaknya pohon belimbing, tanaman belimbing ya. Nanti kita belajar tentang mencap dengan belimbing, daun belimbing, kemudian mencap dengan pelepah pisang, sehingga teman-teman di rumah tidak merasa jenuh. Setelah tanaman buah, kita membahas tentang tema tanaman sayur. Tanaman sayur ini seperti wortel, kemudian daun seledri, daun bawang. Jadi diharapkan anak-anak menanam sayuran. Bila mamanya sedang di dapur memotong sayuran, akarnya jangan dibuang, dipotong itu jangan dibuang, kemudian kita tanam di pot ataupun di halaman kita, sehingga tidak usah membeli terus. Kemudian ada tanaman kangkung, bayam, ini untuk pencernaan kita, melancarkan pencernaan kita agar lancar. Setelah tanaman sayur, kita juga mengenal tanaman apotek hidup. Apotek hidup itu sama dengan apotek tanaman obat, seperti jahe. Ya, jahe ini tanaman yang bagus sekali untuk tubuh kita. Kemudian kunyit melancarkan darah ya. Kemudian ada tanaman temulawak, tanaman sirih, kemudian sereh. Ya, masih banyak lagi karena
di Indonesia tanaman ini sangat luar biasa banyaknya. Untuk itu anak-anak tidak boleh malas, rajin menanam. Di Indonesia masih banyak lahan yang luas. Jangan sampai tanah kita diambil oleh orang lain karena kitanya malas belajar, malas bekerja. Ya, setelah kita mengenal jenis-jenis tanaman tersebut, kita akan guru akan mengenalkan tentang bagian-bagian dari tanaman. Tanaman itu teman-teman sudah tahu anak-anak bahwa ada di bawahnya itu ada semacam akar. Akar ini berfungsi untuk menyerap air ya di dalam tanah, biasanya di bawah. Nah, dengan akar yang baik otomatis dia mempunyai batang yang kokoh karena dia makan lewat akar tersebut. Kemudian setelah akar kokoh ada semacam ranting, kemudian ada beberapa ranting tumbuh ya bagian tanaman ini. Kemudian ada daun itu ada bermacam-macam, ada yang hijau, merah, daun juga macam-macamnya. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan makhluknya dengan sesempurna-sempurnanya ya. Kemudian ada semacam bunga. Ini contohnya bunga. Setelah daun bunga kemudian ada buah. Ibu guru contohnya membawa buah jeruk. Jadi tanaman ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi dengan menanam kita sebanyak-banyaknya, terutama di rumah kita, di sekeliling kita, maka bumi kita menjadi hijau dan udara kita menjadi bersih, sehingga dunia tidak menjadi panas kembali, tidak sesak ya. Jadi kalau bisa tidak terlalu sering membangun bangunan-bangunan rumah yang tinggi atau lainnya, tapi sebaiknya banyak menanam pohon-pohonan karena itu akan melestarikan kehidupan anak cucu kita. Setelah kita mengenal bagian-bagian tanaman, maka kita mengenal manfaat tanaman itu sendiri, kemudian tadi manfaat dan juga cara atau teknik menanam. Nah, umumnya pada zaman dulu teknik menanam itu misalnya dengan biji-bijian. Jadi misalnya tanaman alpukat, pohon alpukat itu biji alpukat itu tidak dibuang. Jadi anak-anak bila makan alpukat, memakan buah pepaya, bijinya tidak dibuang tapi ditanam. Setelah ditanam maka akan tumbuh, maka kita tidak usah membeli lagi. Kemudian ada juga melewat stek ya. Stek itu misalnya pohon singkong ditanam. Kemudian ada juga mencangkok. Kemudian zaman sekarang itu hidroponik dan aquaponik. Jadi teman-teman dengan menanam secara tradisional maupun modern akan menemukan kita mandiri dari pangan agar kita tetap sejahtera dan sehat. Dengan kemajuan teknologi, teman-teman harus mencari ilmu sebanyak-banyaknya bagaimana menanam dengan sebanyak-banyaknya dan menghasilkan sebanyak-banyaknya sehingga membuat kita menjadi sejahtera dan menjadi sehat, tidak lagi memusingkan tentang pandemi yang sedang berlangsung ini. Akhirnya Bu Guru mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.